Ini rumah sakit tempat saya bekerja, Bapak Ibu semua. Saya bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya ya. Saat ini Rumah Sakit Pondok Indah Group memiliki 3 branch, yaitu Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah, dan Pondok Indah Bintaro Jaya. Saya bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya dan Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah sebagai internis di kedua rumah sakit ini. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mencoba mengulas lebih jauh ya mengenai penularan dan pencegahan. Ini kadang kita juga banyak tahu, tapi banyak mengerti dari medsos gitu ya. Nah, tapi sekarang saya akan coba sharing bagaimana sih sebenarnya penularan dan pencegahan dari COVID-19 ini. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati ya. Ini saya ambil dari interim guidance WHO ya tertanggal 5 Juni 2020. Pada interim guidance ini itu didapatkan bahwa COVID-19 sampai saat ini penularannya masih melalui droplet dan kontak. Ya, jadi droplet dan kontak. Artinya apa? Jadi melalui percikan dan kontak, Bapak Ibu. Nah, droplet ini bagaimana? Dia akan terpercik dalam jarak kurang dari 1 meter dan kemudian kalau kontak itu bagaimana? Seperti yang kita ketahui bahwa kontak itu ya kita kontak dengan orang COVID bersin, batuk, berkontak tangan dengan kita, kemudian kita juga kontak dengan muka ya, area muka, nah itu kita tertular. Atau sebaliknya ada orang yang COVID-19 ya, itu dia batuk, bersin, kemudian ada partikel droplet yang jatuh di permukaan meja, kemudian kena tangan kita, kemudian kita sentuh muka kita, langsung kontak itu, gitu ya. Nah ini sebenarnya statement WHO ini sebenarnya harus menjadi suatu kehati-hatian juga ya. Kita di tengah penggunaan masker, saya sekarang masih lihat banyak penggunaan masker kain ya di komunitas. Tetapi sebenarnya ini memang harus digarisbawahi. Jadi artinya masker kain harus disertai dengan edukasi yang baik dan benar. Ya, saya ambil contoh misalnya ada seorang dengan COVID-19 gitu ya, dia pergi naik ke rumah saudaranya, naik Transjakarta sampai rumah saudaranya, kemudian dia buka maskernya, kemudian dia taruh di meja, setelah ngobrol-ngobrol dia pulang, kemudian maskernya dibawa pulang, si saudaranya itu pegang mejanya, pegang mukanya, kena itu, tertular, udah transmitted COVID-19. Nah, oleh karena itu memang kebijakan penggunaan masker secara massal di masyarakat sebenarnya harus dibarengi dengan edukasi yang cukup baik. Nah, tapi saya mau menekankan kembali Bapak Ibu semua bahwa penularan COVID-19 sampai sejauh ini yang masih dinyatakan resmi oleh WHO adalah melalui droplet dan kontak. Jadi belum airborne ya. Memang ada interim guidance lagi yang dikeluarkan oleh WHO tanggal 1 Desember itu dia mengingatkan kita ya hati-hati kalau makan di restoran, kemudian di kur-kur ya choir practices itu di ruangan yang indoor dengan ventilasi yang tertutup atau kurang baik. Nah, itu jangan-jangan juga menjadi suatu penularan COVID. Nah, cuman itu ya itu sih masih dia bilang butuh penelitian lebih jauh. Tetapi sampai saat ini dia masih resmi umumnya secara droplet dan kontak, belum airborne kecuali kalau di rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana dengan pencegahannya? Nah, ini sekilas ya Bapak Ibu, ini yang saya ambil dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan ya, di mana saya bekerja juga sebagai Pokja, anggota kelompok kerja pengendalian dan pencegahan infeksi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini kita ada film beberapa detik ya, mungkin kita bisa saksikan bersama. Ini ada 2 orang, yang warna abu-abu ini adalah orang yang terinfeksi COVID, sedangkan yang warna merah ini adalah orang yang sehat, gitu ya. Nah, bagaimana kita lihat ya, coba pencegahannya. Bagaimana kita lihat dari film ini, hanya beberapa detik ya. Ya. Dari film ini kira-kira yang dikesankan apa kira-kira Bapak Ibu? Dari film ini kita bisa mengesankan bahwa satu yang digunakan atau sebenarnya yang direkomendasikan penggunaannya sebenarnya masker bedah, bukan masker kain. Gitu ya.
Yang kedua, kalau kita lihat, kalau orang sehat yang digunakan masker bedah, maka penularannya masih 70%. Jadi kalau misalnya orang sakit itu nggak pakai masker, kita pakai masker bedah, masih 70% kemungkinan kita tertular. Tetapi sebaliknya kalau masker bedah itu dikenakan kepada yang sakit, maka kemungkinan kita tertular cuma 5%. Kalau kedua belah pihak, baik yang sakit maupun yang sehat menggunakan masker, kemungkinan tertular cuma 2%, mau 0% jaraknya kita jauhkan. Kita ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Jadi di sini kita ketahui satu pesannya yang digunakan adalah masker bedah, dan fungsi masker bedah terutama adalah melindungi orang lain dari kita. Jadi ketika kita menggunakan masker bedah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya yang terlindungi itu orang lain dari kita, bukan kita dari orang lain. Jadi kalau kita juga mau terlindungi dari orang lain di sekitar kita harus pakai masker bedah, gitu ya, itu pesannya, gitu. Nah, jadi jangan sampai timbul false security, artinya kita sudah menggunakan masker, kemudian kita merasa aman, tempel-tempel sama orang lain, salah. Masker bedah yang direkomendasikan hanya masker bedah, itu sebenarnya hanyalah supaya kita tidak menularkan orang lain. Supaya kita tidak tertular orang lain, maka kita harus jaga jarak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat ya, ini penelitian sebelum COVID-19 loh. Jadi pada penelitian ini, ada suatu perbandingan yang disampaikan oleh British Medical Journal ya. Ini satu perbandingan antara tenaga kesehatan yang menggunakan masker kain sama tenaga kesehatan yang menggunakan masker bedah. Ternyata tenaga kesehatan yang menggunakan masker kain, moisture retention, reuse of cloth masks, and pool filtration may result in increased risk of infection. Nah, jadi justru kita alih-alih mencegah COVID dengan menggunakan masker kain, justru kita sebenarnya bisa jadi memperkuat kemungkinan transmisi COVID dengan menggunakan masker kain itu. Apalagi kalau itu, terutama kalau itu tidak diedukasikan oleh pihak-pihak yang berwajib bagaimana menggunakan masker kain. Gitu dong. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini memang ada satu pernyataan lagi dari WHO bahwa penggunaan masker juga justru sudah diramalkan oleh mereka menyebabkan timbulnya suatu false security. Orang dekat-dekat dengan orang lain karena merasa aman dapat dia pakai masker. Padahal, nah ini kita bisa baca tulisan yang merah ini, at present there is no direct evidence from studies on COVID-19 and in healthy people in the community on the effectiveness of universal masking of healthy people in community to prevent infection with respiratory viruses including COVID-19. Jadi dia bilang sampai saat ini belum ada evidence yang menyatakan bahwa kita kalau menggunakan masker secara massal memang ternyata COVID-19 itu turun. Belum ada bukti, dok, Bapak Ibu semua, belum ada bukti. Ya ini seperti yang terjadi ya, kita lihat di sini kalau kita pergi ke mall, kita pergi ke pasar, kita pergi ke kantor, secara massal kita menggunakan masker, tetapi ternyata sampai saat ini COVID-19-nya terus naik gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya udah diramalkan oleh WHO ya. Di sini juga ya, at present time, the widespread use of masks by healthy people in the community setting is not yet supported by high quality of direct scientific evidence. Jadi sebenarnya dia bilang penggunaan masker secara massal, apakah itu memang bisa menurunkan angka penularan COVID? Belum terbukti secara evidence, secara medis. Begitu. Nah, tetapi yang sebenarnya disarankan penggunaan masker itu adalah untuk orang sakitnya yang dipakai. Nah, tapi sekarang karena kita saling menduga kan, nggak tahu mana yang sakit, mana yang sehat, makanya digunakan secara luas. Tetapi memang yang paling tinggi rekomendasinya adalah masker bedah. Tujuan penggunaan masker bedah supaya bukan mencegah kita tertular dari orang lain, tetapi sebenarnya mencegah kita menularkan orang lain. Gitu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin WHO kemudian pada tanggal 5 Juni itu, karena memang mereka melihat suatu kondisi ya, negara-negara udah mewajibkan semua pakai masker itu sebenarnya kepanikan benar-benar panik massal ya, yang sebenarnya secara evidence medik belum terbukti bahwa itu akan menurunkan angka penularan. Tapi karena kepanikan itu akhirnya WHO mengakomodasi deh
Boleh deh pakai non medis, boleh deh pakai masker bedah, tapi ada standarnya. Jadi ini ada standar materialnya, standar lapisannya Bapak Ibu ya, standar kombinasinya, kemudian bentuknya, coatingnya dan sebagainya. Jadi ada standarnya yang harus diakui oleh AFNOR Group, ini yang dipakai oleh WHO. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan masker, itu masker kain ya yang nggak ada standarnya, nggak tahu dari mana, bahkan yang modis-modis, itu sebenarnya oleh WHO belum dinyatakan sebagai masker yang bisa menurunkan angka transmisi. Tetap dengan jaga jarak walaupun Bapak Ibu sudah menggunakan masker. Kecuali kalau misalnya terpaksa dalam ruangan tertutup, maka yang digunakan adalah masker bedah dua belah pihak, baik kitanya maupun orang lain yang menggunakan. Dua-duanya menggunakan masker bedah. Nah, kapan kita disebut sebagai kontak erat? Ya, ini saya mungkin ambil dari WHO dan CDC. Tergantung dari posisi, durasi, dan dimensi ya Bapak Ibu ya. Posisi itu berada pada jarak kurang dari 1 meter dan berhadapan berkerumun, durasi lebih 15 menit ya, tanpa menggunakan APD yang sesuai rekomendasi, dan dimensi itu di ruang tertutup. Jadi kalau kita berada pada posisi kurang dari 1 meter, pada durasi lebih dari 15 menit, dan dimensi di ruang tertutup, tanpa ventilasi yang baik, dan tidak menggunakan masker, kedua belah pihak, baik kita maupun orang lain, itu kita 100% kena, dan itu dinyatakan kontak erat. Kalau Bapak Ibu berada dalam kondisi seperti ini, harus wajib melakukan tes PCR, gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai high risk contact. Nah, ini mungkin sebagian sudah disampaikan, ya. Dan bagaimana kategori sakit dan sembuh dari Kementerian Kesehatan, ya. Ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah disampaikan ya, kasusnya itu ada kasus suspek, probable, dan konfirmasi. Ya, terutama kita di kasus konfirmasi ini memang ada 2 kasus lagi, ini konfirmasi dengan gejala dan konfirmasi tanpa gejala. Kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik ini dibagi lagi, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu termasuk orang yang memiliki kondisi-kondisi ISPA dan sebagainya, dan ada riwayat kontak erat dan sebagainya, ini harus dikategorikan sebagai kasus suspek. Di sini harus dikonfirmasi dengan PCR. Kalau probable itu adalah kasus-kasus yang seperti ini, ya, sudah hampir meyakinkan dengan gambaran klinis meyakinkan COVID-19, tetapi belum ada pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Nah, tapi singkat cerita Bapak Ibu, begini, sebenarnya yang mau disampaikan oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan ini apa? Saat ini memang terjadi suatu perbedaan tata laksana kalau ke pasien itu batuk, pilek, demam. Kalau dulu batuk, pilek, demam, flu, selesai. Oh, itu istirahat, pulang di rumah, minum vitamin. Dokter akan menyatakan begitu. Tapi pasca era pandemi ini, begitu batuk, pilek, flu, demam, langsung kita digiring untuk melakukan PCR. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan perjalanan penyakit COVID-19 itu sendiri? Ya, ini saya ambil dari sebuah guidelines, dari IVMS guidelines. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ya ini hari yang Bapak Ibu lihat 1, 5, 11, 14, 28, ini adalah waktu atau hari sakitnya orang kena COVID, gitu ya. Sedangkan di sini COVID itu ada 4 fase Bapak Ibu, ya ada 4 fase. Yang pertama adalah fase inkubasi, yang kedua fase simptomatik, yang ketiga fase early pulmonary phase atau fase paru awal, yang keempat adalah late pulmonary phase atau fase paru akhir. Nah, pada fase inkubasi ini kita lihat di sini, begitu virusnya masuk ya, begitu virusnya masuk di sini, virus itu akan berkembang biak di dalam tubuh kita, dia akan membelah diri gitu ya. Dia akan membelah diri, dia akan bereplikasi. Sampai di hari ke-5, ke-6, ke-7, di sini masuk ke fase simptomatik. Di sini simptom, artinya dia mulai bergejala di sini nih. Jadi mulai dari masuk hari pertama, rata-rata dia mulai bergejala sekitar 5-7 hari setelah pertama kali virusnya masuk. Jadi begitu virus masuk di sini, dia mulai berkembang biak di dalam badan kita, gitu ya, mulai membelah. Masuk di fase simptomatik, di sini dia mulai timbul gejala. Gejalanya variannya bisa macam-macam. Demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sebagainya, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang sembuh sendiri, dia hilang sendiri virusnya. Nah, ini kita lihat fase replikasinya atau fase pembiakannya dia hilang sendiri sampai pada hari 12, 13, 14, dan seterusnya, virusnya hilang sendiri sebenarnya dari badan kita, itu sudah pasti.
gitu. Jadi COVID-19 ini kalau mantan Menkes yang dulu Pak Terawan menyatakan bahwa COVID-19 ini self-limiting disease, artinya dia penyakit yang hilang sendiri, virusnya adalah betul. Jadi virus itu hilang sendiri, tetapi dia di hari ke-12, 13, 14 dia hilang sendiri. Sebagian besar di populasi itu dia sebagian besar di populasi memang aman. Jadi setelah virus itu hilang sendiri, setelah virus itu tidak ada lagi di badan kita, itu selesai, aman. Orangnya aman, damai, sentosa, pulang dengan selamat dan sebagainya. Tetapi ada sekitar 5% sampai dengan 7%, Bapak Ibu ya, 5% sampai 7% orang itu begitu virusnya hilang, justru ketika virusnya selesai, fase replikasinya selesai tumbuh, justru di situ terjadi perburukan, Bapak Ibu. Ya, ini yang kita lihat di segitiga yang warna merah ini adalah fase perburukan pada COVID-19. Jadi justru ketika fase selesai virus, orangnya jatuh ke dalam kondisi yang buruk di sini. Orangnya jatuh ke dalam kondisi yang jelek. Ya. Nah, disinilah kebanyakan orang meninggal. Disinilah kebanyakan terjadi kematian dari COVID-19. Kalau kita lihat dari logika ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat dari logika ini, maka sebenarnya virusnya kan udah nggak tumbuh. Kalau gitu orang yang kena COVID-19 kemudian meninggal, dia mungkin meninggal di hari ke-14, 15, 16, dan seterusnya. Berarti aman sebenarnya kan, nggak usah dimakamkan secara COVID, kan udah nggak menular, virusnya udah nggak tumbuh. Ya, tapi itu salah. WHO memang masih menyatakan, walaupun secara ilmu kedokteran, ini bahwa setelah hari ke-12, 13, dan sebagainya, fase replikasi virusnya sudah selesai, sudah habis, ya. Tetapi kemudian meninggal orangnya di situ, WHO masih menyatakan apapun pada hari keberapapun dia meninggal, pada fase apapun dia meninggal, tetap harus dimakamkan secara COVID. Ya, karena apa? Karena ini untuk menghindari kekisruhan administratif ya. Karena nanti orang akan mengklaim, oh ini keluarga saya kan meninggalnya di hari kesekian, keluarga saya meninggalnya di hari kesekian, saya nggak mau dimakamkan secara COVID. Nah, takutnya itu malah memicu berbagai macam kekisruhan, penularan akan terus berjalan. Nah, jadi ini memang ada satu diskrepansi, ada satu ketidaksesuaian, Bapak Ibu, antara perjalanan penyakit COVID, kalau kita lihat hilang sendiri sebenarnya virusnya, gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini yang terjadi membuat orang meninggal itu bukan dari virusnya, tetapi yang membuat orang meninggal adalah reaksi radang di paru-parunya. Immune dysregulation ini adalah suatu kondisi di mana terjadi reaksi radang di paru-parunya sehingga kapasitas parunya jelek, dia jatuh ke dalam ventilator dan akhirnya meninggal, gitu. Nah, tetapi justru memang ini terjadi di fase-fase pada saat virusnya sudah tidak lagi bereplikasi. Nah, ini pada saat ini Bapak Ibu, kita lihat garis yang warna hitam ini adalah pemeriksaan antibodinya nih Bu, Bapak Ibu ya. Jadi justru ketika virus itu sudah hilang, ini Bapak Ibu lihat, dia akan tinggi titer antibodinya. Kenapa? Karena di sini mulai timbul perlawanan dari badan kita. Pada saat timbul perlawanan itu, timbul peradangan di paru-paru, pada saat itu orang jatuh ke dalam kondisi yang jelek. Oleh karena itu biasanya kalau kita hitung, dokter ya di tempat kami, kalau misalnya memang dia jatuhnya di hari ke-11 dan seterusnya, sampai hari ke-28, itu begitu dia masuk di fase ini, yang kita kasih bukan lagi obat antivirus, ya Bapak Ibu ya, yang kita kasih adalah anti-inflamatori. Anti-inflamatori ini anti radang. Jadi pengobatannya itu adalah pengobatan untuk menekan reaksi radang di paru-paru. Gitu. Jadi ini tergantung Bapak Ibu. Sebagian besar sekali lagi setelah virusnya habis, replikasinya selesai, sebagian besar selesai, orang nggak mengalami kondisi apapun, nggak ada komplikasi, tetapi ada sebagian kecil dia muncul kondisi radang yang hebat di paru-parunya ini. Gitu ya. Nah, ini adalah perjalanan dari COVID-19 pada pasien-pasien yang kita rawat. Nah, bagaimana dengan diagnosis dari COVID-19 itu sendiri, Bapak Ibu? Pada COVID-19, gitu ya, pemeriksaan yang memang sekarang ini digunakan dan mungkin memiliki evidence yang paling tinggi itu adalah pemeriksaan swab PCR, gitu ya.
Tapi apa itu pemeriksaan swab PCR? Jadi ini seringkali juga misleading di masyarakat kita. Sebab apa? Orang harus PCR-nya negatif, setelah sembuh harus negatif gitu ya. Kalau udah negatif baru diterima lagi di masyarakat. Tapi nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu ya, sebenarnya PCR itu apa. Nah, ini adalah satu skema yang saya bikin ya, mengenai kaidah pemeriksaan PCR. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada dua jenis lingkaran ya, ada lingkaran yang warna warna ungu, dan ada lingkaran yang warna kuning. Lingkaran yang warna ungu ini adalah virusnya, sedangkan lingkaran yang warna kuning ini adalah selubungnya. Jadi virus itu memiliki selubung. Gitu. Jadi virus COVID itu dia punya selubung. Gitu ya. Yang sebenarnya membuat kita tertular, yang membuat kita sakit virusnya, tetapi yang membuat kita tertular atau yang membuat kita sakit itu adalah virusnya sebenarnya. Jadi yang warna ungunya itu yang membuat kita sakit, bukan selubungnya, bukan yang warna kuning. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau kita lihat di sini, PCR itu yang diperiksa sama dia apanya? Apakah virusnya atau selubungnya? PCR swab itu hanya bisa memeriksa selubungnya aja, gitu. Padahal selubung ini bukan suatu substansi yang menularkan, selubung ini bukan suatu substansi yang membuat orang menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu sekarang kita lihat ya, begitu kita ambil dari sini, virusnya kita ambil dari sini, kita di swab gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam alat. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini alat PCR kita ya. Di rumah sakit tempat saya bekerja, itu alat PCR-nya memiliki CT value 40. Artinya apa? CT value ini kita menggandakan, tetapi yang digandakan itu sekali lagi bukan virusnya ya Bapak Ibu ya. Yang digandakan itu adalah selubung dari virusnya. Gitu. Kalau CT value alat saya 40, jadi artinya kalau saya gandakan masing-masing dari selubung ini saya gandakan sampai 40 kali belum ketemu, maka saya akan menyatakan bahwa hasilnya negatif. Gitu, ya. Nah, ini kita ilustrasikan, Bapak Ibu datang di drive-thru, kemudian di swab ya karena mungkin merasa udah ada high risk contact tadi, posisi kurang dari 1 meter satu dengan yang lain atau riwayat berkerumun, waktunya lebih dari 15 menit atau juga berada di ruangan yang tertutup misalnya, takut datang ke drive-thru, di swab. Begitu di swab, nah ini jadi seperti ini. Diambil dengan dakron bertangkai virusnya dan selubungnya. Tapi yang diperiksa di dalam alat kita sekali lagi adalah selubungnya, bukan virusnya. Bagaimana cara pemeriksaan PCR ini berjalan? Kita gandakan dengan alat kita. Cut off-nya 40 di kita. Artinya kalau selubung ini digandakan sampai 40 kali, masing-masing selubung N, selubung E, selubung S, selubung RD-RP, kita gandakan masing-masing 40 kali. Belum ketemu, maka kita akan menyampaikan nilai negatif. Nah, ini kita gandakan ya. Begitu setelah selesai di swab, kita gandakan selubung N, ternyata ketemu nih Bapak Ibu pada penggandaan ke-27. Selubung E ketemu pada penggandaan ke-24. Nah, ini akan dinyatakan positif. Positif dengan CT value 27, positif dengan CT value 24, artinya positif pada penggandaan ke-27 dan 24. Sementara materi genetik S digandakan sampai 40 kali, dia nggak ketemu. Selubung RD-RP, RD-RP digandakan sampai 40 kali, dia nggak ketemu juga. Nah, di sini karena ada dua selubung yang kita ketemukan, maka kita akan bilang, Bapak Ibu dengan sangat menyesal, kami menyampaikan bahwa hasilnya positif. Bapak Ibu terinfeksi COVID, Bapak Ibu harus minum obat, Bapak Ibu harus diisolasi, dikarantina. Begitu ya. Wah, ini langsung terpukullah kita, masuk ke karantina, diisolasi, dikasih obat dan sebagainya. Nanti akan saya ambil swab lagi ya Pak, ya Bu ya, setelah Bapak Ibu selesai perawatan. Baik Dok, setelah selesai perawatan Bapak Ibu,
tadi saya sudah ceritakan ya Bapak Ibu ya, bahwa virus itu mati sendiri, self-limiting disease. Mati sendiri virus itu. Jadi begitu dia mati virusnya udah nggak ada lagi, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita lihat yang lingkaran warna ungu udah tidak ada lagi, sudah habis nggak ada lagi. Tetapi permasalahannya selubungnya yang warna kuning itu dia tinggalkan, dia shading di situ, dia tinggalkan di situ, ya, dan dia bisa menetap nih 1 bulan, 2 bulan, ya, mungkin ada yang 1 minggu, 2 minggu, tapi ada yang 1-2 bulan bahkan 3 bulan. Nah, begitu diambil yang kedua, oke, ini udah waktunya Bapak Ibu saya ambil lagi. Nah ini kita lihat, bisa jadi pada pemeriksaan kedokteran itu bisa aja terjadi dakronnya itu dia pas kena ya di daerah yang tidak ada materi genetiknya, yang tidak ada selubungnya, Jadi begitu dia masuk ke sini, dia kena di daerah yang tidak ada selubungnya. Begitu dia masuk ke alat, nah jadi seperti ini Bapak Ibu, virusnya udah nggak ada sebenarnya, tinggal selubungnya. Tetapi kemudian karena tadi diambil di daerah, di area yang tidak ada selubungnya, begitu masuk ke alat, kita gandakan selubung N, kita gandakan sampai 40 kali nggak ketemu, E nggak ketemu, S nggak ketemu, RD-RP sampai 40 kali juga nggak ketemu. Nah ini yang seringkali terjadi. Kemudian kita berikan, ya Bapak Ibu selamat, hasilnya udah negatif, Bapak Ibu sudah sembuh, tetapi nanti 2-3 hari lagi, coba kita swab lagi ya, kita PCR lagi. Baik dok, begitu kita swab, begitu kita PCR lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pas terambil di daerah yang tinggi selubungnya, yang tinggi titer selubungnya, yang tinggi titer materi genetiknya. Sehingga pada saat diambil seperti itu, masuk lagi ke alat, dia positif lagi. Materi genetik N atau selubung N digandakan sampai 37 kali, ketemulah dia di city value 37, materi genetik E ketemu di city value atau di penggandaan ke 36. Materi genetik S dan materi genetik RDRP, selubung S dan selubung RDRP, ya, selubung S dan selubung RDRP nggak ketemu. Tapi ini selubung N dan selubung E, dia ketemu di penggandaan 37 dan 36. Dengan demikian, Bapak Ibu, hasilnya dinyatakan lagi positif. Tapi mau saya tekankan di sini Bapak Ibu bahwa ini bukan artinya terinfeksi lagi, bukan. Gitu ya. Kenapa? Karena ini memang tergantung dari area pengambilannya dan itu bukan kesalahan pengambilan, bukan. Karena setiap alat kedokteran, setiap alat medical itu selalu pasti ada margin of error-nya. Jadi nggak bisa 100% akurat, nggak bisa. Nah, ini banyak terjadi di berbagai macam lapisan, gitu ya. Nah, ini yang seringkali kita sampaikan kepada khalayak awam bahwa bukan artinya terinfeksi lagi. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu sembuh dari COVID, itu muncul antibodi. Jadi ketika tadi saya gambarkan ya, ada titik-titik hitam, antibodinya tuh naik. Nah, antibodi ini sebenarnya yang bisa mempertahankan kita dari serangan COVID berikutnya. Jadi nggak mungkin dalam waktu 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu aja menurut hemat saya nggak mungkin kita kena COVID lagi, gitu. Ya, pada umumnya misalnya kita kena demam berdarah aja, misalnya kita kena influenza aja, itu di situ muncul antibodi terhadap influenza, setelah 2-3 bulan, di atas 3 bulan mungkin baru antibodi titernya turun, bisa kita kena lagi. Nah, COVID juga begitu. Tetapi dengan alat PCR, dengan alat swab ini, Bapak Ibu, yang diperiksa itu adalah selubungnya, bukan virusnya, gitu. Nah, di sini pasiennya pernah marah-marah nih sama kita. Kemudian dia bilang, wah gimana sih dok, ini dokter mau meng-COVID-kan saya ya, gitu. Nah, di sini dia kemudian, enggak, saya akan pergi ke institusi lain, saya pergi ke rumah sakit lain, saya mau cek lagi PCR di situ. Begitu cek PCR di situ, ternyata apa yang terjadi di institusi tempat dia cek PCR yang kedua, itu ternyata city value cut off-nya 35, di kita kan 40, di mereka 35. Jadi artinya apa? Kalau digandakan sampai 35 kali dia tidak ketemu,
maka dia akan diberikan result negatif gitu kan. Sedangkan di tempat kita ketemunya di penggandaan penggandaan selubung di 37 dan 36. Ya tentu di situ dia negatif karena dia sampai 35 kali negatif akan diberikan result negatif. Wah, ini langsung kita kirimin surat. Ya, langsung ya inilah ya jadi dokter juga artinya kita ancam ya, ini rumah sakit mau saya masukin ke koran ya gitu ya, karena ini mengcovidkan. Bukan ya, dan ini pun beredar nih di khalayak, banyak di khalayak komunitas beredar. Ini bisa terjadi kenapa? Karena terjadi perbedaan cut off dari alat. Karena alat itu udah 30, 35, 40. WHO tidak memberikan cut off alatnya harus berapa. Di seluruh dunia itu bisa berbeda-beda. Ya, maka dari itu interpretasi dari pemeriksaan kedokteran memang harus diserahkan kepada pihak medical. Jadi nggak bisa misalnya kita dapat hasil begini, kita bandingkan, kita browsing dengan internet, kemudian kita tulis di koran. Itu agak bahaya gitu ya. Di kedokteran sendiri ketika kita ada keraguan untuk interpretasi hasil, ada dokter patologi klinik namanya, dia dokter spesialis khusus laboratorium untuk bisa menilai, menginterpretasi, mengekspertis hasil yang sahihnya itu seperti apa berdasarkan dengan profesionalismenya mereka. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu di sini, orang COVID yang udah sembuh dari COVID, bisa sebagian besar masih menunjukkan hasil PCR positif. Gitu ya. Tapi bukan artinya dia masih sakit. Kenapa? Karena Bapak Ibu, satu yang diperiksa bukan virusnya, tetapi selubungnya. Selubung ini bukan substansi yang membuat kita jadi sakit. Selubung ini bukan yang membuat kita jadi menularkan ke orang lain. Tetapi dengan alat swab dan PCR, dia masih memberikan hasil yang positif. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, WHO melalui WHO Scientific Brief ya tanggal 17 Juni 2020, dia menyatakan begini. Ini kita baca sama-sama yuk ya Bapak Ibu ya semua ya. Based on evidence showing the rarity of virus that can be cultured in respiratory samples after 9 days after symptom onset. Jadi dia bilang evidence showing the rarity of virus that can be cultured in respiratory samples after 9 days. Jadi sebenarnya dia bilang Bapak Ibu, kalau kita sakit, batuk pilek, kemudian kita COVID, mulai dari gejala pertama sampai 9 hari berikutnya, di atas 9 hari, itu virusnya udah jarang tumbuh, Bapak Ibu. Di atas 9 hari sudah jarang tumbuh. Dia bilang, especially in patients with mild disease, khususnya pada pasien-pasien yang ringan ya, usually accompanied by rising levels of neutralizing antibodies and a resolution of symptoms. Nah, ini kalimat yang berikutnya kita perhatikan dari WHO ya Bapak Ibu ya. It appears safe to release patients from isolation, aman untuk melepas pasien dari isolasi based on clinical kriteria. Satu, kriterianya harus aman, dia nggak ada komplikasi, tidak ada perburukan, kondisinya aman, nggak ada selesai. Kalaupun misalnya dia kondisinya berat, juga sudah kondisinya aman. Satu, jelas kriteria klinisnya kondisinya harus aman, sehat ya. That require a minimum time in isolation of 13 days. Jadi minimum 13 hari. Lepas dari 13 hari, aman. Ini seperti yang dinyatakan oleh gambaran yang tadi saya gambar itu. Jadi satu, kondisi keadaan umumnya pasien bagus, lepas dari komplikasi atau tidak ada komplikasi. Kedua adalah sudah lebih dari 13 hari. Sudah lebih dari 13 hari sejak dia sakit. Rather than strictly on repeated PCR results. Daripada sekedar hanya mengulang-ulang hasil PCR. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengacu pada kriteria WHO ini, sebenarnya kapan seorang pasien boleh dilepas dari isolasi? Sebenarnya hanya atas
2 kriteria. Yang pertama, kondisinya bagus, tidak ada komplikasi. Kalaupun dia pernah terjadi perburukan berat, sudah sembuh, sudah baik, nggak ada komplikasi yang lebih buruk, lebih berat lagi. Kedua, harinya sudah lebih dari 13 hari sejak pertama kali dia sakit. WHO tidak mempersyaratkan bahwa pasien lepas dari isolasi PCR swab-nya harus negatif, tidak. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa saya tegaskan bahwa PCR atau swab bisa digunakan untuk diagnosis sakit. Begitu seseorang terdiagnosis PCR swab-nya positif, maka dia wajib hukumnya diberikan tata laksana di karantina sebagai pasien COVID pertama kali. Tetapi untuk dia dinyatakan bahwa dia sembuh atau dia tidak lagi menularkan, bahwa dia dinyatakan tidak lagi menularkan dan sembuh, PCR-nya harus negatif? Tidak. Ya, gitu. Nah, ini perlu saya tekankan Bapak Ibu karena sudah banyak sekali pengalaman di tempat kami, pasien dikucilkan oleh keluarganya. Pasien dikucilkan oleh tempat kerjanya, pasien dikucilkan oleh teman-temannya, hanya PCR-nya positif terus. Padahal banyak dari teman-teman pasien kita, ya saking seringnya kita merawat pasien, jadi kita jadi bersahabat sama pasien gitu ya. Dan pasien sekarang banyak sekali teman-teman saya, sahabat-sahabat pasien itu pasien-pasien yang mantan COVID gitu ya. Tapi saya banyak sekali mendengar curhat dari mereka, ya betapa sedihnya kehidupannya setelah COVID itu. Padahal dia sudah bisa jogging, sudah bisa main basket, sudah bisa main sepeda, gitu ya, nggak ada keluhan, gitu Bapak Ibu. Tetapi dia masih dikucilkan oleh temannya, oleh kantornya nggak boleh masuk, sampai 2 bulan, 3 bulan nggak ada pekerjaan itu dia. Nah ini saya benar-benar prihatin sekali ya. Jadi jangan sampai kita juga mengucilkan orang hanya positif. Begitu dia dirilis dari rumah sakit, itu berarti sudah memenuhi suatu kriteria, dia tidak lagi sakit dan dia tidak lagi menularkan. Ya, jadi itu aman. Bukan harus hasil PCR-nya harus negatif. Gitu ya. Jadi saya mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, sekali lagi penularan dari COVID-19 masih berupa droplet dan kontak. Pencegahan atau protokol kesehatan nomor 1, jaga jarak lebih dari 1 meter, hand hygiene ya. Hand hygiene Bapak Ibu udah tahu ya ininya caranya ya. Saya akan demonstrasikan cara hand hygiene yang betul ya. Jembatan keledainya adalah tepung selaci put-put. Ya, tepung selaci put-put Bapak Ibu. Tepung selaci put-put itu apa? Tepung telapak. Ya, ini Bapak Ibu bisa ikutin ya di rumah ya. Tepung selaci put-put. Bapak Ibu bisa gunakan alkohol, bisa gunakan sabun. Nah, kemudian ditaruh di sini tepung. Tepung itu telapak 1, 2, 3, 4. Punggung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tepung telapak 1, 2, 3, 4. Punggung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tepung selaci sela-sela 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Mengunci 1, 2, 3, 4. Mengunci 1, 2, 3, 4. Put-put, putar-putar jempol 1, 2, 3, 4. Putar-putar 1, 2, 3, 4. Putar-putar fingertip 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Telapak, punggung, sela-sela, mengunci, putar-putar, 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 putar-putar. Tepung selaci put-put. Ya, itu adalah yang disampaikan
Yang saya sampaikan dengan jembatan keledai tepung selaci put-put itu adalah cuci tangannya para dokter di seluruh dunia seragam, hand hygiene, yang bisa digunakan dan sekarang ini diedukasikan untuk orang awam. Ketiga, jangan menyentuh area wajah, gunakan masker, terbaik masker bedah atau masker medis ya yang warnanya hijau itu atau biru, jaga kondisi tubuh tetap fit, hindari stres. Jadi banyak juga pasien yang datang ke kita bukan karena COVID, tetapi karena takut kena COVID, gitu ya. Nah ini, jadi saya suka banyak menghibur orang karena stresnya, ya. Nah kemudian terapi COVID saat ini belum ada yang jelas ya, mulai dari terapi plasma konvalesen lah, terapi segala macam belum ada ya. Yang ada terapi virusnya pun belum ada, nggak ada obat yang bunuh virus COVID, belum ada. Guru saya sering bilang, kalau kita para dokter itu jangankan bunuh virus influenza aja nggak bisa kok mau bunuh virus COVID. Virus influenza, flu aja itu sembuh sendiri gitu ya Bapak Ibu. COVID apalagi nggak ada obatnya dia. Dan sembuh dan tidak menularkan. Kalau menurut WHO, keadaan klinis pasiennya baik, tidak ada komplikasi, onsetnya lebih dari 13 hari sejak hari pertama sakit, dengan atau tanpa ulang PCR, nggak lagi perlu sebenarnya PCR, gitu ya. Nah ini dari COVID. Nah ini adalah Prof. Didier Pittet, ya. Saya pernah bersama-sama dengan beliau. Beliau ini adalah father of hand hygiene. Jadi beliau ini yang menciptakan cuci tangan tepung selaci put-put, gitu ya. Nah ini ada alcohol based hand rub-nya, ini segede-gede apa ini di belakang saya, gitu ya. Nah inilah Prof. Didier Pittet, beliau dari University of Basel. Ya, saat ini saya juga kemarin sempat hampir bekerja sama dengan muridnya beliau ya, Prof. Sarasudin Satar namanya, untuk kita bikin simplifikasi cuci tangan, dan Indonesia ini merupakan salah satu proyek yang waktu itu ditawarkan pada saya untuk jadi proyek WHO, gitu ya. Nah, kemudian ini waktu kita di Wisma Atlet ya, karena saya bekerja juga sebagai anggota Pokja Pengendalian dan Pencegahan Infeksi di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini kita melatih waktu itu 22 April, semangat ya, ini ada yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari segala macam penjuru, waktu itu dengan semangat mau mengabdi di Wisma Atlet gitu ya. Ini dengan resiko yang sangat besar. Banyak dari mereka juga yang tertular, ya tenaga medis ya, semua banyak yang tertular ya. Tapi waktu itu saya memberikan suatu arahan bagaimana kita menata laksana COVID dan bagaimana kita melindungi diri dari COVID. Dan ini ya ini sedikit bangga ya Bapak Ibu ya, saya menjadi ketua pengendalian dan pencegahan infeksi di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. 1 bulan yang lalu saya mendapat award, kita semua mendapat award dari Persi, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, sebagai rumah sakit swasta terbaik se-Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID ini. Baik, mungkin itu Bapak Ibu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila selama penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu. Tetapi dengan segala ketulusan hati, tentu saya terus mendoakan supaya Bapak Ibu semua selalu dalam kondisi sehat walafiat di era pandemi ini, dan terus tetap bersemangat dalam karya dan pengabdian. Dan kepada seluruh anggota Lion, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam pengabdian kepada masyarakat dan sosial. Terima kasih untuk waktu, dan kemudian saya serahkan kembali kepada Lion Hussein selaku moderator acara kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih.